Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang akut lang udem. Baik, adik-adik, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang akut lang udem, saya ingin mengajak kita semua untuk mereview kembali beberapa pengetahuan dasar yang mesti kita pahami terlebih dahulu sehingga pemahaman kita tentang akut lang udem itu bisa lebih mudah. Pengetahuan dasar pertama yang mesti kita review kembali yaitu terkait dengan siklus jantung Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan lebih banyak membahas tentang siklus pulmonal, yaitu siklus yang membawa darah dari jantung ke paru-paru, lalu dari paru-paru kembali ke jantung lagi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Ketika darah sudah mulai memenuhi ruangan ini, ya, tekanan di dalam ruangan ini akan meningkat Bapak Ibu sekalian. Pada saat tekanan di sini meningkat, tekanan di sini itu lebih rendah. Oleh karena tekanan di dalam atrium itu lebih tinggi, maka darah akan bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi yaitu dari atrium menuju ke tempat yang tekanannya lebih rendah yaitu ventrikel kanan sebanyak 80%. Setelah 80% darah berpindah dari atrium kanan ke ventrikel kanan karena perbedaan tekanan, sisanya 20% itu berpindah lagi ke ventrikel kanan karena kontraksi dari atrium kanan. Setelah seluruh darah dari atrium kanan berpindah ke ventrikel kanan, volume darah di dalam ventrikel kanan saat itu adalah sebanyak 100 sampai 120 ml. Lalu terjadilah kontraksi pada ventrikel. Saat ventrikel berkontraksi, tekanan di dalam ventrikel akan meningkat. Ketika tekanan di dalam ventrikel meningkat, 60% darah akan diejeksikan ke vena pulmonal melewati katup pulmonal. Lalu dari sana darah akan bergerak menuju ke paru-paru. 40% sisanya itu tetap berada di dalam ventrikel kanan. Lalu apa yang terjadi di dalam paru-paru? Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bersama-sama. Di sini darah yang tadi bergerak dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru, sekarang sudah sampai ke kapiler alveolus ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ini alveolus. Lalu ini adalah pembuluh darah. Kita lihat bahwa alveolus ini dibentuk oleh simple squamous epithelium. Kita lihat bahwa alveolus ini disusun oleh simple squamous epithelium, yaitu sel pipih dan hanya satu lapis saja. Lalu Bapak Ibu sekalian, pembuluh darah atau kapiler pulmonal dan vena pulmonal ini dibentuk juga oleh simple squamous epithelium. Kedua lapisan ini, simple squamous epithelium dari alveolus dan simple squamous epithelium dari pembuluh darah, membentuk suatu membran yang kita sebut dengan membran pernapasan atau membran respiratori. Disebut membran respiratori karena apa? Karena pada membran ini terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida dari arteri pulmonal atau dari kapiler pulmonal masuk ke dalam alveolus, lalu oksigen dari alveolus akan masuk ke vena pulmonal ini Bapak Ibu sekalian. Untuk memperjelas ini coba kita perbesar ya bagian ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bagian tadi kita perbesar, penampakannya akan seperti ini. Ini adalah simple squamous epithelium dari alveolus dan ini adalah simple squamous epithelium dari pembuluh darah. Keduanya ini membentuk suatu membran yang sangat tipis sekali, yaitu kurang lebih ukurannya 0,5 mikrometer. Diciptakan Tuhan setipis ini supaya apa? Supaya karbon dioksida dari pembuluh darah ini bisa berpindah dengan mudah ke alveolus dan oksigen dari alveolus itu bisa berpindah dengan mudah ke pembuluh darah ini. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa normalnya di ruang interstisial antara alveolus dan pembuluh darah ini tidak ada sedikit pun cairan di sana. Mengapa demikian? Karena
tekanan hidrostatik di dalam kapiler pulmonal ini sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan cairan dari kapiler pulmonal ini untuk keluar dari dalam pembuluh darah masuk ke ruang interstisial. Ya, Bapak Ibu sekalian. Normalnya seperti ini, Bapak Ibu mereka perlu ingat ya, karena ini nanti berkaitan sekali dengan topik kita tentang udem paru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah terjadi pertukaran gas seperti ini, maka ya darah yang mengalir di pembuluh darah ini yang tadinya kaya akan karbon dioksida sekarang sudah kaya akan oksigen. Ya. Karena karbon dioksida akan dibuang melalui ekspirasi dan oksigen ini nanti akan diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah terjadi pertukaran oksigen antara alveolus dan pembuluh darah di dalam paru-paru ini, darah yang kaya akan oksigen ini kemudian kembali ke atrium kiri, masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonal. Darah dari atrium kiri berpindah ke ventrikel kiri karena perbedaan tekanan. Ya, 80% darah dari atrium kiri pindah ke ventrikel kiri karena perbedaan tekanan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika ventrikel ini sudah terisi penuh oleh darah, ingat Bapak Ibu sekalian, sama seperti di sini tadi, setelah ventrikel ini terisi penuh, terdapat 100 sampai 120 ml darah di dalam ventrikel. Nah, 60%-nya Bapak Ibu sekalian akan keluar pada saat ventrikel ini berkontraksi. Ya, sama seperti peristiwa di ventrikel ini tadi, ventrikel kanan ini tadi Bapak Ibu sekalian. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, tekanan di dalam ventrikel kiri akan meningkat. Darah di ventrikel kanan ini akan bergerak ke dua arah. Satu ke arah atrium kiri dan satu ke arah aorta. Ke arah atrium kiri karena tentu saja setelah ini kosong, darah ini kosong, setelah semua berpindah ke sini, tekanan di sini lebih rendah daripada tekanan di sini. Sehingga darah berusaha bergerak ke arah atrium kiri. Nah, karena itu maka pada saat dia bergerak ke arah sana dia akan menutup katup atrioventrikular yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu teman-teman semua, 100 sampai 120 ml darah yang ada di ventrikel kanan ini sebagian besar akan atau 60%-nya akan bergerak ke arah aorta lalu bergerak ke seluruh tubuh. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pompa jantung ini normal, setiap satu kali pompa volume residunya yang ada di sini itu 40 sampai 50 ml. Lalu yang keluar ya atau stroke volume kurang lebih 60 sampai 70 ml darah. Itu kalau pompa jantungnya normal. Dan perlu diingat Bapak Ibu teman-teman semua, karena ventrikel kiri ini merupakan satu kesatuan dengan atrium kiri dan vena pulmonal sampai ke vena alveolus dan kapiler alveolus, maka perubahan tekanan yang terjadi di sini akan berpengaruh sampai ke kapiler alveolus. Pengetahuan dasar lainnya yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa di dalam pembuluh darah itu ada dua tekanan yang berlaku Bapak Ibu sekalian, yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik koloid. Tekanan hidrostatik itu dipengaruhi oleh cairan plasma. Tekanan hidrostatik ini Bapak Ibu sekalian cenderung menyebabkan cairan bergerak dari pembuluh darah menuju ke luar pembuluh darah. Ini tekanan hidrostatik ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tekanan yang berlaku di dalam pembuluh darah juga itu adalah tekanan osmotik koloid. Nah, tekanan osmotik koloid itu dipengaruhi oleh albumin. Artinya maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak albumin, semakin besar tekanan osmotik koloid. Semakin sedikit albumin, semakin sedikit juga, semakin kecil juga tekanan osmotik koloid. Nah, albumin Bapak Ibu sekalian itu disimbolkan dengan titik-titik ini, ya.
bulatan-bulatan kecil ini. Nah, keberadaan albumin ini mempengaruhi besar kecilnya tekanan osmotikoloid. Nah, tekanan osmotikoloid itu adalah tekanan yang menyebabkan cairan dari luar pembuluh darah masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi berlawanan dengan tekanan hidrostatik tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan juga bahwa semakin besar tekanan hidrostatik, maka semakin kecil tekanan osmotikoloid. Semakin kecil tekanan osmotikoloid, semakin besar tekanan hidrostatik. Ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu sekalian. Semakin besar tekanan hidrostatik, semakin kecil tekanan osmotikoloid. Semakin kecil tekanan osmotikoloid, semakin besar tekanan hidrostatik. Besar kecilnya tekanan hidrostatik di dalam pembuluh darah sangat tergantung pada banyak sedikitnya cairan plasma yang ada di dalam pembuluh darah kita. Banyak sedikitnya cairan plasma yang ada dalam pembuluh darah kita sangat tergantung pada asupan, baik peroral maupun parenteral. Sedangkan tekanan osmotikoloid dipengaruhi oleh albumin. Semakin tinggi albumin, semakin tinggi juga tekanan osmotikoloid. Semakin rendah albumin, semakin rendah juga tekanan osmotikoloid. Banyak sedikitnya albumin di dalam pembuluh darah kita itu sangat tergantung pada dua hal, yaitu produksi dan pengeluarannya. Di mana albumin diproduksi? Di hati. Oleh karena itu, penyakit-penyakit yang menyebabkan fungsi hati terganggu itu biasanya menyebabkan produksi albumin itu berkurang. Nah, karena produksi albumin ini membutuhkan asam amino, maka orang-orang yang kekurangan asupan protein itu juga mengalami penurunan produksi albumin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah kehilangan albumin. Kehilangan albumin bisa terjadi dari mana? Pada orang-orang yang mengalami nephrotic syndrome. Nah, orang-orang yang mengalami nephrotic syndrome cenderung mudah kehilangan albumin melalui air kencing. Satu lagi teori dasar yang perlu kita pahami sebelum kita berbicara tentang akut lang udem adalah terkait permeabilitas pembuluh darah. Apa sih yang dimaksud dengan permeabilitas pembuluh darah? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan permeabilitas pembuluh darah itu adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa lihat di sini ada sketsa pembuluh darah, bakteri dan sel mast. Kita lihat di pembuluh darah sketsa dari simple squamous epithelium yang ada di pembuluh darah. Nah, simple squamous epithelium ini saling berdekatan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Misalnya ini Bapak Ibu. Sel yang ini sama yang ini sangat berdekatan sekali. Sehingga ketika darah melewati pembuluh darah, dia tidak bisa menembusi celah-celah ini. Karena sangat berdekatan sekali. Sehingga tidak ada celah untuk bisa cairan plasma itu lolos. Ya. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya karena panas, atau yang paling sering itu karena infeksi. Lalu terjadi proses inflamasi. Sehingga kemudian sel mast ini mengeluarkan mediator inflamasi yang kita kenal dengan histamin. Nah, histamin ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bisa menyebabkan satu simple squamous epithelium dengan satu simple squamous epithelium yang lain itu saling berenggangan seperti ini misalnya. Sehingga terjadi yang namanya kebocoran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi muncul celah yang memungkinkan cairan plasma lolos dari pembuluh darah. Ini satu lagi pengetahuan dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang akut lang udem.